Alessandro Buongiorno jadi incaran Juventus. Calcio Mercato dilaporkan bahwa Alessandro Buongiorno dari Torino tidak akan meninggalkan klub pada jendela transfer saat ini. Meskipun keputusan ini tidak sepenuhnya menutup kemungkinan Juventus menambahkannya ke skuad mereka, namun hal ini memberikan kejelasan untuk saat ini. Bek berusia 24 tahun itu menarik perhatian Juventus dan Inter Milan dalam beberapa pekan terakhir karena penampilan impresifnya bersama Torino. Meskipun ada minat dari banyak klub, Buongiorno akan tetap bersama Torino pada jendela transfer saat ini. Juventus sepertinya akan maju dalam akuisisi Thiago Jallo dari Lille, yang merupakan perkembangan positif bagi klub. Namun, laporan tersebut menunjukkan bahwa mengamankan Alessandro Buongiorno di musim panas mungkin menjadi tugas yang lebih menantang bagi Juventus. Torino mengantisipasi peningkatan minat terhadap bek tersebut, dengan klub-klub dari Liga Premier diperkirakan akan bergabung dalam perang penawaran untuk salah satu bek terbaik Italia. Kami tidak bisa merekrut bek lain bulan ini setelah mencapai kesepakatan untuk Jallo, tapi di musim panas, kami bisa punya ruang untuk setidaknya satu lagi untuk bergabung dengan skuad kami. Kami kemudian dapat mengejar kepindahan ke Buongiorno, namun akan sulit untuk memenangkan perlombaan. Pelatih Argentina katakan Juventus Real Madridnya Italia. Manajer Argentina Lionel Scaloni menyebut Juventus sebagai Real Madridnya Italia, dan menekankan bahwa mereka tidak boleh diabaikan dalam perburuan gelar Serie A. Juventus telah menunjukkan performa yang kuat dalam beberapa pekan terakhir, membuat dorongan signifikan untuk meraih mahkota Liga. Meski tampil terpuji, Inter Milan terus memimpin klasemen dan tetap menjadi pilihan populer di kalangan pecinta sepak bola untuk meraih gelar. Inter Milan memiliki skuad yang tangguh dan mencapai final Liga Champions di musim sebelumnya, memantapkan status mereka sebagai salah satu tim top Eropa. Absennya Juventus di kompetisi Eropa musim ini turut andil dalam naiknya mereka ke posisi kedua klasemen Liga. Dengan Inter yang akan berlaga di Piala Super minggu ini, Juventus berpeluang merebut posisi teratas dalam beberapa minggu ke depan jika mereka mengamankan kemenangan di pertandingan mendatang. Meski tidak dianggap sebagai favorit oleh sebagian penggemar, Scaloni mengakui favoritisme Inter namun menegaskan bahwa Juventus masih memiliki peluang besar untuk memenangkan gelar Serie A. Katanya, seperti dikutip Tutto Juve, "Saya bilang Inter, tapi bersama Juve Anda tidak akan pernah tahu, ini adalah Real Madridnya Italia. Kami telah menjadi klub tersukses di Italia selama beberapa dekade, jadi semua orang tahu apa yang bisa kami lakukan. Kita tidak boleh membiarkan hal itu masuk ke dalam kepala kita. Para pemain harus tetap fokus untuk memenangkan pertandingan sebanyak mungkin antara sekarang dan akhir musim." Tarik kembali Matthias Soulé. Matthias Soulé muncul sebagai salah satu pemain Juventus yang menonjol di antara mereka yang saat ini dipinjamkan, menunjukkan bakatnya di Frosinone musim ini. Penyerang asal Argentina ini bergabung dengan Frosinone untuk sementara pada musim panas dan tampil cemerlang dalam kampanye mereka. Penampilannya yang menonjol telah menarik perhatian, sehingga menimbulkan laporan yang menunjukkan bahwa Juventus mungkin mempertimbangkan untuk memanggil kembali dia di jendela transfer saat ini untuk mengatasi masalah kreativitas mereka. Pengintai dari berbagai klub memantau Soulé dengan cermat selama pertandingan Frosinone, mengevaluasi kemungkinan membawanya ke tim mereka. Sementara Juventus telah dikaitkan dengan potensi kepindahan Domenico Berardi, beberapa pakar berpendapat bahwa penandatanganan Soulé bisa berdampak sama jika ia menerima dukungan yang tepat di Allianz Stadium. Awalnya, Juventus berencana Soulé menyelesaikan musimnya di Frosinone dan kembali menjadi anggota kunci tim utama mereka. Namun, laporan terbaru dari Tutto Mercato Web menunjukkan adanya perubahan sikap. Juventus kini dikabarkan bersedia menerima tawaran untuk Soulé di jendela transfer saat ini. Jika mendapat tawaran sekitar 25 juta euro, Bianconeri siap menariknya kembali dari Frosinone dan menegosiasikan penjualan. Soulé akan memberi kita sejumlah uang ketika dia akhirnya pergi, dan kita hanya perlu lebih bersabar sebelum melepaskannya. Performa Vlahovic yang semakin memukau. Dusan Vlahovic telah mendapatkan kembali performa terbaiknya dalam beberapa pekan terakhir, terutama mencetak 2 gol untuk berkontribusi pada kemenangan Juventus atas Sassuolo di pertandingan terakhir mereka. Meskipun Vlahovic kesulitan untuk meniru kehebatan mencetak golnya saat berada di Fiorentina, striker Serbia ini telah menjadi pemain kunci bagi Bianconeri setelah klub membelinya di musim panas tanpa ada peminat. Kebangkitan Vlahovic dalam mencetak gol secara konsisten dapat membuat Juventus enggan mempertimbangkan penjualannya lagi.
Saat mereka mengejar gelar Serie A, golnya sangat menentukan posisi mereka di klasemen Liga musim ini. Peningkatan performanya dalam beberapa pekan terakhir tidak luput dari perhatian, dan Aldo Serena yakin ada aspek permainan Vlahovic yang bisa ia tingkatkan lebih lanjut untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi. Katanya, seperti dikutip Tutto Juve, dia sangat tinggi, dia telah berkembang pesat dengan kepalanya, dia harus meningkatkan ketenangannya di area penalti. Terkadang dia terlalu gelisah tetapi di area penalti Anda harus tenang dan dingin dan dia harus melakukan lompatan ke dalam, ini dan menurut saya dengan bermain seperti ini dan mencetak gol-gol tersebut dia bisa memperkuat harga dirinya dan juga bisa selaras dengan fans dan dengan stadion serta bisa lebih tenang di area sekitar. Dengan Yildiz yang memiliki dribbling, teknik, dan visi permainan, dia harus memanfaatkan kemampuan anak ini yang luar biasa. Vlahovic tampil luar biasa dalam beberapa minggu terakhir, tapi kami yakin dia bisa tampil lebih baik lagi. Jika dia mengikuti saran dari Serena, kita bisa melihat versi striker yang lebih baik dalam beberapa minggu mendatang. Perseteruan sengit antara Inzaghi dan Allegri. Manajer Inter Milan Simone Inzaghi berusaha sekuat tenaga menanggapi komentar Max Allegri soal penjaga dan pencuri dalam perburuan gelar Serie A. Allegri sempat menyebut bahwa Juve adalah penjaga yang mengejar Inter Milan, si pencuri. Komentarnya telah membuat marah Dewan Inter, yang tidak senang namun tidak akan bereaksi terhadap komentar pelatih Juve tersebut. Namun, Inzaghi yang sedang mempersiapkan timnya untuk Piala Super ditanya dan berkata, seperti dikutip dari Football Italia. Saya sudah membaca dan mendengar sesuatu, menurut saya itu adalah dinamika yang normal di dunia sepak bola. Saya sudah lama berada di dunia ini dan bisa dibilang saya mengetahuinya dengan baik. Ada duel hebat di Serie A, tapi saya tidak akan melupakan Milan yang hanya tertinggal beberapa poin. Mereka memiliki tim yang luar biasa dan mereka fit. Inzaghi selalu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlibat dalam perdebatan publik mengenai perburuan gelar dan jarang tertarik untuk memainkan permainan pikiran. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia merasakan tekanan saat kami terus memenangkan pertandingan dan tetap dekat dengan mereka. Kami perlu bekerja dengan tenang, yang mengharuskan kami untuk tetap fokus dalam berbicara di lapangan. Ini adalah satu-satunya hal yang penting, dan permainan pikiran bisa menjadi bumerang jika Inter tidak memperhatikannya. Juve berani bayar mahal Henderson. Dalam kolomnya di Sport Italia, jurnalis Italia Alfredo Pedula menggali cerita dan rumor paling menarik di orbit Juventus. Bianconeri dikaitkan dengan kepindahan Jordan Henderson yang ingin meninggalkan Al-Ettifaq hanya 6 bulan setelah dia tiba di Timur Tengah. Seperti yang dijelaskan Pedula, Bianconeri tidak keberatan merekrut mantan kapten Liverpool itu, namun hanya dengan kontrak jangka pendek yang akan berakhir pada akhir musim. Namun jika Ajax bersedia menawarkan pinjaman berdurasi 18 bulan, maka Juventus tidak akan melakukan perlawanan. Manajemen klub sekaligus Max Allegri bersedia menjaga lini tengah tetap utuh hingga akhir musim sebelum membuka peti perang di musim panas. Sang jurnalis menegaskan bahwa target utama sinyonya tua pada bulan Juni adalah Teun Koopmeiners yang dihargai sekitar 45 juta euro. Juventus telah mengidentifikasi bintang Atalanta tersebut sebagai profil yang tepat untuk peran tersebut, karena mereka yakin dia dapat langsung memberikan lompatan dalam kualitas. Di sisi lain, sesama gelandang Atalanta, Ederson, tidak masuk dalam radar Bianconeri, sementara Lazar Samardzic dari Udinese adalah profil muda yang disukai Juve, namun bukan prioritas manajemen saat ini, jelas Pedula. Sedangkan bagi Moise Kean, raksasa yang bermarkas di Turin itu lebih memilih meminjamkannya selama 5 bulan ke depan. Sementara Monza berusaha keras untuk mendaratkan pemain berusia 23 tahun itu, Atletico Madrid justru mengintai sejak Sabtu. Jadi masih harus dilihat apakah sang striker akan tetap berada di klub setelah batas waktu atau menghabiskan sisa musim di tempat lain. Fagioli menjalani sesi terapi. Gelandang Juventus Nicolo Fagioli mengungkapkan kebahagiaannya kepada rekan satu timnya yang tampil bagus di lapangan meski hanya bisa menonton dari jauh. Sayangnya, pemain berusia 22 tahun itu menjadi tokoh utama dalam skandal perjudian yang mengguncang sepak bola Italia pada awal musim. Gelandang tersebut menerima skorsing 8 bulan setelah melakukan tawar-menawar dengan kantor kejaksaan. Produk muda Bianconeri ini akan tetap absen hingga tahap akhir musim ini sambil menjalani sesi terapi untuk membantunya mengatasi kecanduan taruhannya, sesuai dengan putusan.
Mantan pria Cremonese ini berbicara pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Ordo Psikolog di Turin, membahas kecanduan judi. Di penghujung acara, Fagioli berbicara singkat kepada pers, menggambarkan pertemuan tersebut sebagai pertemuan yang konstruktif, sekaligus membahas status Juve saat ini. Saya merasa sangat baik. Pertemuan itu konstruktif baik bagi saya sendiri maupun orang lain yang hadir, ujar pemain internasional Italia itu via Calciomercato. Tentu saja saya rindu bermain dengan rekan satu tim, tapi saya senang dengan apa yang mereka capai. Pertemuan selanjutnya, kami masih harus setuju dengan FIGC tapi saya pikir mereka akan berada di sini di Piedmont, lalu mereka akan mengambil keputusan. Saya membuka pengalaman saya untuk membantu mereka yang lebih muda agar tidak mengalami hal yang sama. Fagioli adalah produk pemain muda Juventus yang membuat terobosan besar di tim utama musim lalu, mengukuhkan dirinya sebagai starter reguler di starting lineup Max Allegri. Selangkah lagi ke La Liga. Beberapa laporan di Italia meyakini striker Juventus Moise Kean hampir menyelesaikan transfernya ke Atletico Madrid. Antara absennya sepak bola Eropa dan kemunculan Kenan Yildiz, pemain berusia 23 tahun itu kini merasa dirinya tidak memenuhi persyaratan di istana Max Allegri. Meskipun Bianconeri tidak pernah mencoba memaksa sang pemain keluar dari Continassa, mereka mendorongnya untuk memulai pengalaman baru. Meskipun beberapa klub Italia mencoba mengujinya, dengan Monza menjadi yang paling bersemangat, sang striker lebih memilih untuk mencari tujuan asing. Dia sudah pernah bermain di Inggris dan Prancis di masa lalu bersama Everton dan Paris Saint-Germain. Beruntung bagi Kean, tampaknya ia telah menemukan akomodasi yang tepat di Atletico Madrid. Menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, pemain internasional Italia itu tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan tim asuhan Diego Simeone. Kean harus bergabung dengan tim ibu kota Spanyol dengan status pinjaman hingga akhir musim. Namun sementara laporan sebelumnya menyatakan bahwa Juventus akan memperpanjang kontrak sang pemain sebelum memulangkannya, Di Marzio mengesampingkan teori tersebut, percaya bahwa kesepakatan sang striker, yang akan berakhir pada Juni tahun 2025, akan tetap utuh. Jurnalis terkenal itu mengungkapkan bahwa para pihak kini sedang menyelesaikan rincian akhir perjanjian tersebut. Dia mengharapkan mereka menyelesaikan transfernya dalam beberapa hari ke depan. Kean adalah produk junior Juventus yang dijual ke Everton pada tahun 2019 sebelum kembali ke Turin untuk periode kedua 2 tahun kemudian. Bintang Azzurri itu belum mencetak gol perdananya musim ini, dan panggilan VAR yang sangat ketat menyangkalnya dalam beberapa kesempatan. Danilo tolak Liga Pro Saudi. Kapten Juventus Danilo tidak tertarik dengan kepindahan ke Liga Pro Saudi, lebih memilih untuk mempertahankan posisinya saat ini di Turin. Musim panas lalu, sejumlah bintang papan atas berbondong-bondong ke Timur Tengah untuk menikmati kekayaan klub-klub Arab. Meskipun nama-nama terkenal mungkin akan mengikuti jejaknya pada bulan Januari, kapten Juventus tersebut tidak akan termasuk di antara mereka. Menurut Tuttosport melalui Il Bianconero, Al-Ittihad sedang mencari bek terkenal bulan ini. Klub Saudi juga memasukkan Danilo dalam daftar pendek mereka. Meski demikian, pemain berusia 32 tahun itu hanya mengincar Juventus. Sumber tersebut mencatat, ini bukan pertama kalinya pemain Brasil itu menolak tawaran yang menggiurkan, baik dari sudut pandang olahraga atau finansial. Bek serba bisa ini pernah menolak panggilan dari Bayern Munich dan Manchester United di masa lalu, karena ia tetap setia pada perjuangan Bianconeri. Surat kabar yang bermarkas di Turin tersebut meyakini sang pemain hanya fokus di Juventus, dan tak sabar untuk memperpanjang kontraknya hingga 2026. Danilo bergabung dengan Juventus pada musim panas 2019 sebagai tambahan dalam transfer Joao Cancelo ke Manchester City. Meski demikian, lambat laun ia memantapkan dirinya sebagai bek andal di lini belakang, mampu mengartikan berbagai peran. Pemain internasional Brasil ini juga menunjukkan keterampilan kepemimpinan yang sempurna yang membuatnya diakui sebagai kapten utama klub sepanjang musim sebelumnya. Dengan kepergian Leonardo Bonucci, Danilo mewarisi ban kapten selamanya di musim panas. Vlahovic terbaik di Serie A musim ini. Saluran YouTube resmi Serie A telah mengungkap 5 gol teratas dari putaran 20 Serie A, dengan Dusan Vlahovic mendapatkan tempatnya di puncak. Pemain Serbia itu membawa Juventus meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sassuolo di akhir pekan. Meskipun gol pertamanya juga patut disebutkan, tendangan bebas menakjubkan sang bomber lah yang menempatkannya di posisi pertama.
Pemain veteran Salernitana Antonio Candreva mendarat di posisi kedua melalui tendangan jarak jauhnya melawan Napoli, sementara pemain Milan Theo Hernandez menyelesaikan podium berkat tembakan tajamnya melawan Roma. Allegri di bawah tekanan Inter. Pelatih Juventus Max Allegri dikabarkan membuat Inter kesal dengan sikapnya saat perburuan gelar mulai memanas. Bianconeri muncul sebagai satu-satunya penantang yang dapat menyabot ambisi Scudetto Nerazzurri. Si Nyonya tua hanya tertinggal beberapa poin dari pasukan Simone Inzaghi. Juve juga berpeluang naik ke puncak, meski hanya untuk sementara jika mereka mengalahkan Lecce pada hari Minggu saat Inter bertandang ke Arab Saudi karena komitmen mereka di Piala Super. Namun sejak awal musim, kedua rival berat ini mengadopsi strategi yang sangat kontras. Meski Inter telah memproklamirkan gelar Scudetto sebagai tujuan utama mereka musim ini, Juventus tetap menegaskan bahwa tujuan mereka adalah finish di 4 besar. Menurut Juventus News 24, strategi, petak umpet, Nyonya tua berada di bawah kendali Inter. Beniamata menganggapnya sebagai pendekatan yang provokatif, percaya bahwa Juve jelas-jelas mengincar Scudetto sebelum menolak mengakuinya di depan umum. Bek Inter Francisco Acerbi sudah mengkritik Bianconeri atas komentar publik mereka. Selain itu, komentar Allegri pasca pertandingan setelah kemenangan atas Sassuolo tidak diterima dengan baik oleh petinggi Nerazzurri, jelas Il Corriere della Sera melalui Juventus News 24. Pelatih berusia 56 tahun itu membandingkan adegan di puncak klasemen Serie A dengan kejar-kejaran antara polisi dan pencuri. Meski komentar ini hanya dimaksudkan sebagai komentar ringan dari sang manajer, sumber tersebut meyakini komentar tersebut mencoreng harga diri para petinggi Nerazzurri. Hal ini tentu saja memicu pertarungan langsung yang intens antara dua raksasa Italia pada tanggal 4 Februari. Juventus tolak Rennes Nemanja Matic. Juventus dilaporkan telah melewatkan kesempatan untuk mengontrak gelandang Rennes Nemanja Matic pada bulan Januari. Pemain Serbia ini mewakili klub-klub seperti Chelsea, Manchester United dan Roma selama kariernya yang cemerlang. Pemain berusia 35 tahun itu meninggalkan tim ibu kota Italia pada musim panas setelah perselisihan dengan Jose Mourinho. Pemain veteran itu bergabung dengan Rennes sebagai agen bebas tetapi baru-baru ini menyatakan keinginannya untuk meninggalkan klub Prancis itu pada bulan Januari, dengan alasan pribadi. Menurut Tuttosport, Matic telah ditawari ke Juventus dan Milan dalam beberapa hari terakhir, karena dia ingin kembali ke Italia. Namun menurut sumber tersebut, proposal tersebut mendapat sambutan dingin dari pihak raksasa yang bermarkas di Turin. Seperti yang kami laporkan sebelumnya hari ini, pelatih Juventus Max Allegri telah menolak kesempatan untuk mengontrak Jordan Henderson dari Al-Ettifaq, lebih memilih untuk mempertahankan lini tengah mudanya tetap utuh. Oleh karena itu, menambahkan Matic yang berusia 35 tahun ke dalam tim sepertinya tidak akan membuat juru taktik Bianconeri bersemangat. Pemain Serbia itu mencatatkan 13 penampilan di Ligue 1 musim ini, dan 6 di Liga Eropa, menyumbang total 3 assist. Sedangkan bagi Juventus, tampaknya pihak manajemen kemungkinan besar tidak akan mendatangkan gelandang anyar pada bulan ini. Bianconeri malah bertujuan untuk memperkuat lini tengah di musim panas, mungkin dengan merekrut pemain seperti bintang Atalanta Teun Koopmeiners dan pemain muda Udinese Lazar Samardzic. Musim balas dendam Allegri yang penuh kesuksesan. Gelandang Juventus Manuel Locatelli menetapkan tujuan tinggi untuk klub mulai musim ini. Pemain berusia 26 tahun itu bergabung dengan Bianconeri pada musim panas 2021 dan perlahan tapi pasti mentransformasikan dirinya menjadi salah satu gelandang paling andal di Serie A. Mantan gelandang Milan dan Sassuolo itu tentunya belum melupakan kejadian mengenaskan musim lalu yang akhirnya membuat klub tersebut tersingkir dari kompetisi Eropa meski finish ketiga di lapangan. Dalam istilah film, Locatelli memandang kampanye yang sedang berlangsung ini sebagai musim balas dendam di mana klub mendapatkan kembali statusnya di kalangan elit sambil menyerukan agar rekan satu timnya percaya pada perjuangannya. Kami harus membawa Juventus kembali meraih trofi, kata pemenang Euro 2020 itu dalam wawancaranya dengan Domenica Sportiva via Tuttosport. Ini adalah tujuan kami dan selalu ada dalam pikiran kami setiap hari. Mari kita mulai lagi dengan kerja keras, kerendahan hati dan pengorbanan. Kami berada di jalur yang benar. Jika kampanye ini adalah sebuah film, itu akan menjadi musim balas dendam. Tahun lalu mereka mengambil segalanya dari kami. Mari berharap ini bisa menjadi musim kemenangan. Tentu saja, kami menikmati laju yang bagus. Anda dapat melihat kerja tim di lapangan.
Kami sekarang lebih percaya pada diri kami sendiri. Ini adalah faktor penentu yang harus kami bawa hingga akhir musim. Locatelli juga mengidentifikasi pelatihnya Max Allegri sebagai pemimpin utama grup, menjelaskan mengapa dia adalah sosok yang unik. Max adalah pemimpin kami. Caranya berkomunikasi dan mengelola situasi berbeda dari orang lain. Kami harus berada di sana sebagai sebuah tim dan membantu satu sama lain. Terakhir, Locatelli membahas insiden kontroversial baru-baru ini terkait keputusan wasit dan intervensi VAR. Dengan VAR, kami berhasil menghindari banyak kesalahan sehingga tetap menjadi inklusi yang positif. Tapi sekali lagi, kita masih bisa memperbaiki hal ini. Wasit terkadang membuat kesalahan yang menguntungkan kami dan terkadang merugikan kami, namun kami semua bekerja untuk yang terbaik. Kita perlu mencoba membatasi kontroversi. Ngebat Samardzic, minta Locatelli gantinya. Juventus dikabarkan sedang berupaya mengamankan jasa bintang Udinese Lazar Samardzic di musim panas. Pemain berusia 21 tahun ini adalah salah satu pemain yang paling menonjol di Serie A pada musim sebelumnya, namun ia kurang memberikan pengaruh pada musim ini, mungkin terganggu oleh pembicaraan transfer yang tidak pernah berakhir. Pemain asal Serbia ini siap bergabung dengan Inter pada musim panas, namun kesepakatan itu gagal pada saat-saat terakhir. Pada saat itu, ia sudah menjalani pemeriksaan medis namun akhirnya terpaksa melakukan perjalanan pulang yang canggung ke Udine. Napoli tampaknya sudah mendapatkan tanda tangan sang gelandang dalam beberapa pekan terakhir, namun asap putih belum juga muncul, meninggalkan peluang bagi Juventus. Menurut Il Messaggero via Tutto Juve, Direktur Bianconeri sedang menegosiasikan kesepakatan dengan Mladen Samardzic, ayah sekaligus agen sang pemain. Si Nyonya tua ingin mengamankan jasa sang pemain di musim panas, sehingga meninggalkannya bersama klub Friulian tersebut hingga akhir musim. Sumber tersebut menambahkan bahwa Udinese telah meminta dimasukkannya Hans Nicolosi Caviglia sebagai mitra dalam kesepakatan pertukaran, di mana Juventus tentu harus membayar sejumlah uang untuk mengkompensasi perbedaan nilai pasar antara kedua pemain. Pemain Italia berusia 23 tahun ini adalah produk muda Juventus yang menikmati musim pertamanya bersama tim senior. Dia sebagian besar tampil sebagai cadangan untuk Manuel Locatelli dalam peran regista. Masih harus dilihat bagaimana kisah transfer ini akan terungkap. Namun jika Napoli gagal memikat sang pemain ke Italia Selatan bulan ini, Juventus bisa menjadi favorit untuk mencapai kesepakatan di musim panas. Akankah Vlahovic hengkang di bulan ini? Juventus adalah salah satu klub paling terkenal dan bersejarah di dunia. Artinya, selalu ada banyak minat dalam urusan transfer mereka, terutama jika melibatkan striker karismatik seperti Dusan Vlahovic. Namun, setelah bergabung dengan tim tersebut pada tahun 2022, terdapat rumor bahwa Vlahovic ingin meninggalkan Juventus. Apakah spekulasi ini benar? Bisakah kita melihat Vlahovic berangkat ke padang rumput baru di bulan Januari? Vlahovic menandatangani kontrak dengan Juventus pada Januari tahun 2022. Dia menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dan mendapat biaya transfer sebesar 70 juta euro, menjadikannya salah satu pembelian termahal Juventus. Setelah penandatanganan, Vlahovic memilih nomor punggung 7. Ini adalah pernyataan yang berani, karena jersey tersebut sebelumnya pernah dikenakan oleh Cristiano Ronaldo. Di penghujung musim 2021-22, Vlahovic sempat menjadi pemain Serbia dengan skor tertinggi sepanjang sejarah Serie A. Jika laporannya bisa dipercaya, Vlahovic memang bisa saja keluar dari Juventus. Masih harus dilihat kemana dia akan pergi dan dengan siapa Juventus bisa menggantikannya. Yildiz gantikan posisi Vlahovic. Pelatih Juventus Max Allegri masih ragu dengan prospek menurunkan Federico Chiesa dan Kenan Yildiz secara berdampingan. Bintang asal Italia ini menderita masalah fisik dalam beberapa minggu terakhir, yang memberikan kesempatan yang tepat bagi remaja Turki tersebut untuk membuktikan kemampuannya, dan ia tentu saja tidak akan membiarkan hal itu berlalu begitu saja. Pemain berusia 18 tahun itu mencetak 3 gol sensasional selama sebulan terakhir, menjadikannya sebagai starter permanen. Namun, merebut posisi Chiesa dalam urutan kekuasaan tetap menjadi cobaan berat bagi pemain berusia 18 tahun itu. Solusi alternatifnya adalah menghilangkan formasi 3-5-2 saat ini dan memilih sistem baru yang memungkinkan duo berbakat ini bermain secara bersamaan. Namun pertanyaannya tetap, apakah Allegri bersedia menerima gagasan ini? Meski diakuinya kedua pemain tersebut memang bisa hidup berdampingan,
Namun tampaknya manajer Juventus tersebut ingin tetap mempertahankan sistem taktis yang sudah membuahkan hasil positif sejak awal musim. Yildiz dan Chiesa bermain di belakang striker. Saya tidak melihatnya sebagai solusi karena sekarang kami memiliki sistem yang seimbang dan kami tidak bisa kembali menjadi tim yang terus berganti-ganti formasi, ujar Allegri saat konferensi pers jelang laga, Senin via La Gazzetta dello Sport. Chiesa dan Yildiz bisa hidup berdampingan karena karakteristik mereka, tapi kita harus menjaga keseimbangan. Pada Selasa malam, Bianconeri akan menjamu Sassuolo di pertandingan terakhir Serie A putaran ke-20. Yildiz bisa menjadi favorit untuk memulai serangan bersama Dusan Vlahovic, sementara Chiesa bisa menjadi cameo di babak kedua setelah kembali dari cedera. Handal ke daftar belanja. Juventus terus menambah daftar target lini tengahnya. Dengan tambahan terbaru adalah Orel Mangala. Bianconeri telah melakukan upaya signifikan untuk mempertahankan performa bagusnya di paruh pertama musim ini dan bertujuan untuk melakukan perubahan strategis bulan ini. Sementara beberapa gelandang telah dikaitkan dengan kepindahan ke klub, sejauh ini belum ada pemain baru, sehingga membuat para penggemar tetap menantikannya. Mangala, lahir pada tahun 1998 dan saat ini bermain untuk Nottingham Forest di Liga Premier, tampil konsisten musim ini. Juventus telah memantaunya selama beberapa waktu, dan klub yakin dia bisa menjadi tambahan yang tepat untuk skuad mereka. Calcio Mercato melaporkan bahwa potensi kepindahan Mangala seharusnya tidak mengejutkan, karena ia kini masuk dalam daftar belanja Bianconeri. Mangala selalu hadir untuk Nottingham Forest musim ini, yang menunjukkan bahwa dia adalah pemain bagus. Mereka memang bukan salah satu klub papan atas Liga Inggris, namun mendapatkan menit bermain reguler di papan atas Inggris tidaklah mudah. Jika kita menunggu sampai akhir musim dan Forest terdegradasi, harga dia akan lebih murah dan kita juga bisa mendapatkan perjanjian pinjaman dengan mereka untuk mendapatkan tanda tangannya. Pengganti McKennie dan ganti yang diskors melawan Sassuolo. Pada matchday ke-20 Serie A, Juventus akan bermain pada slot waktu yang tidak biasa, menjamu Sassuolo di Stadion Allianz pada Selasa malam. Istirahat tambahan akan memberikan waktu tambahan bagi pasukan Max Allegri untuk memulihkan kondisi optimal mereka menyusul kemenangan Coppa Italia hari Kamis atas Frosinone. Meski demikian, sang manajer masih harus mencari solusi untuk menggantikan Federico Gatti dan Weston McKennie yang mendapat kartu kuning kelima mereka musim ini di Salerno. Dengan bek asal Italia dan gelandang asal Texas tersebut menjalani larangan satu pertandingan, siapa yang akan dipekerjakan Allegri sebagai pengganti mereka? Menurut La Gazzetta dello Sport melalui Il Bianconero, Adrien Rabiot bisa kembali beraksi tepat waktu. Pemain Prancis itu melewatkan pertandingan Piala Tengah Pekan karena kelelahan otot, tetapi surat kabar Merah Muda mengharapkan dia untuk bergabung kembali dengan rekan satu timnya untuk pertandingan Serie A melawan Sassuolo. Ini akan menjadi dorongan besar bagi Allegri yang juga mengharapkan kembalinya Federico Chiesa. Istirahat 2 hari tambahan dapat memainkan peran yang menentukan, membantu pelatih Juventus mendapatkan kembali 2 pemain kuncinya. Jika dia berhasil tepat waktu, Rabiot akan bergabung dengan Manuel Locatelli dan Fabio Miretti di lini tengah. Pemain terakhir ini harus mempertahankan perannya setelah penampilan